Panggil Allah dengan doa. Yang kedua, warroja utama roja ini berharap. Makanya dalam prinsip definisi doa dikatakan doa merupakan bainal khauf warroja, antara berharap dan juga kita cemas dengan doa kita itu sendiri. Apa kata hal ini? Jawabannya ghafartu laka makana minka wala ubali. Aku nanti akan ampuni kalian engkau semuanya terhadap dosa yang kalian perbuat wala ubal, aku tidak pedulikan apapun. Jadi begitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa bukan sekedar lintasan bacaan yang kita kumandangkan saja. Bukan sekedar apa yang kita ucapkan saja. Tapi ada nuansa berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Layaknya kalau kita lihat ada orang minta-minta sama kita, dia ngemis-ngemis, merayu-rayu, bahkan sampai merengek-rengek, itu namanya bentuk doa harapan seperti itu. Nah begitu pula kepada Allah SWT, maka dikatakan khairu doa antuliha, sebaik doa yang kalian minta berulang-ulang, merahap, mengharap sesuatu dari Allah SWT yang kita minta itu. Nah ini mungkin prinsip dasar yang kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian kita akan memahami tentang keutamaan doa itu sendiri apa. Karena lagi-lagi kita katakan bahwasanya dalam hadis bahwasanya doa mukhul ibadah. Doa itu merupakan intinya dan sumbernya ibadah. Makanya salah satu keutamaan doa yang paling utama adalah doa adalah ibadah itu sendiri. Jadi orang berdoa saja itu ibadah, itu berarti berpahala. Bayangkan mana konsep agama lain yang minta dikasih pahala gitu. Ini beribadah. Nah, makanya kita kan sholat intinya ibadah. Dan itu merupakan doa. Makanya ungkapan kata sholat dalam terminologi bahasa berarti doa sholat itu. Sehingga salah satu surat yang wajib kita baca balas pada sholat adalah Al-Fatihah sebagai surat doa. Maka ketika selesai kita waladhdallin disunahkan mengucapkan amin. Kenapa? Doa sifatnya itu. Ya Allah kabulkanlah. Ya Allah perkenankanlah. Karena itu amin artinya. Nah sehingga kita katakan doa merupakan ibadah sendiri. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan ad-doa huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah itu sendiri. Sehingga setiap kita yang berdoa pasti nilainya ibadah. Kalau ibadah dilipat gandakan pahala SWT. Makanya ketika kita lihat bagaimana Allah memotivasi kita untuk berdoa, diantaranya yang kedua menunjukkan sikap tawakal kepada Allah SWT itu. Sehingga dalam Al-Quran kita sering baca, bahkan kalau bulan Ramadan ayatnya ayat populer. Al-Baqarah 185 Allah katakan 186 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu semuanya gambaran ayat-ayat tentang masalah pentingnya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengisyaratkan pada kita semuanya bagaimana ketika kita berdoa harus punya konsep tawakal. Tawakalnya berserah diri, yakin berarti. Makanya kita salah satu etika dan adab doa kita harus yakin husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ketika berdoa ternyata kita ragu-ragu. Nah, itu artinya bukan bentuk doa yang merupakan harapan kita pada Allah. Makanya doa secara bahasa artinya memanggil Allah SWT, sementara ar-roja mengharap pada Allah SWT. Ya ibaratnya kalau kita ngetuk pintu rumah orang gitu, kita pengen masuk, berkali-kali kita ketuk. Makanya Aisyah pernah pesan Rasulullah SAW, ya Aisyah seringlah engkau untuk ngetuk pintu Allah. Itu pintu surga maksudnya. Kenapa? Karena tujuannya untuk kita bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmah atau keutamaan yang kedua. Yang ketiga, doa juga merupakan senjata yang kuat yang digunakan oleh seorang muslim. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kemampuan kita menyediakan peralatan untuk kita memperjuangkan agama Allah tidak cukup berhenti pada usaha kita saja. Bahkan seorang ulama mengatakan, jika kalian berhasil mendakwakan agama Allah, menciptakan kehidupan yang bersyariat, itu bukan karya kalian hakikatnya. Itu hanya pertolongan Allah SWT. Kenapa? Allah yang menggerakkan semuanya itu. Maka kadang-kadang kita berdoa kita katakan ya muqallibal qulub, hai zat yang membolak-balikan hati. Sehingga orang yang memperbaiki lingkungan hidupnya dengan berdoa, untuk menjaga ketahanan ekonominya dengan berdoa,
menjaga generasi-generasi berikut dengan berdoa. Jadi doa itu merupakan harapan kita pada Allah. Tandanya apa? Kita bertawakal pada Allah. Dengan sebuah hadis Nabi mengatakan begini, man putihalahu minkum babud doa. Barang siapa yang dibuka oleh Allah Ta'ala pintu doa baginya, putihat lahu abwabur rahmah. Sungguh Allah telah membukakan baginya pintu-pintu rahmatnya itu. Bayangkan, dengan dibukanya pintu berdoa, Allah buka rahmat Allah semuanya. Nah tinggal kita mau ngambil yang mana rahmat tersebut. Sehingga dengan wa ma su'ilallahu syai'an yani ahabba ilai min ayus ala al-afiyah. Dan tidak ada permintaan yang Allah senang untuk diminta kepadanya ketimbang Allah orang meminta pada Allah al-afiyah, artinya kesehatan fisik dan badan kita semuanya itu. Jadi lagi-lagi kita katakan al-afiyah merupakan kesehatan yang menyangkut pada kesehatan jiwa kita. Makanya kenapa kalau kita berdoa bukan sekedar sehat, tapi ada kata-kata afiat. Dulu pernah disampaikan dalam beberapa kesempatan, bedakan antara sihah dengan afiat. Kalau sihah itu artinya salim. Artinya salim, anggota tubuhnya nggak ada yang kurang. Lengkap semua. Jarinya 5, kaki juga ada 2, dan seterusnya. Tapi afiatnya belum tentu. Contoh, orang ketika stroke, gitu, dia tubuhnya tetap lengkap, tapi nggak bisa berfungsi dengan baik. Berarti tidak afiah dalam ini. Makanya kata afiah ini menjadi pengikat kepada keseluruhan bahwa kebaikan yang bersifat bentuk, kemudian sosok, dan manfaatnya sekalipun. Termasuk kita punya mulut. Kita minta, ya Allah, jadikan afiat. Berarti manfaatnya yang baik. Karena berapa banyak mulut yang kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Berarti nggak afiah mulut kita. Jadi ketika kita minta, dikatakan sini, ahabba ilai min ayus al-afiyah. Ya Allah senangi pada kita semuanya kalau kita minta afiat dari Allah SWT. Jadi biar fisik kita sudah baik, sempurna bentuknya, dan manfaatnya sesuai dengan harapan Allah SWT itu. Ini kita katakan doa merupakan senjata yang kuat dan digunakan untuk orang muslim. Makanya kita lihat dulu sejarah kehidupan umat Islam, terutama dalam peperangan-peperangan terjadi, baik dalam perang Badar, Kubra, dan seterusnya. Padahal umat Islam hanya sepertiganya saat itu. Tapi kenapa mereka bisa mengalahkan musuhnya? Karena adanya manfaat dari diri umat Islam yang Allah berikan afiat padanya itu. Ini kita katakan kata afiah merupakan kesehatan yang tidak hanya menyangkut pada bentuk tubuh kita atau fisik kita, tapi juga hakikat manfaat yang sebenarnya yang Allah berikan pada kita semuanya. Itu terkait dengan yang ketiga. Yang keempat, doa adalah senjata yang digunakan para nabi dalam menghadapi situasi keadaan yang sangat sulit. Sebagaimana doa Rasulullah ketika perang Badar. Apa kata Rasulullah nih dalam perang Badar? Allahumma anjizli ma wa'atani. Ya Allah, terapkanlah atau berikanlah kepada aku apa yang kau janjikan kepada aku. Apa itu kemenangan? Allahumma ati ma wa'atani. Datangkan apa yang kau janjikan kepada aku. Allahumma in tahlik hadil isobah min ahlil Islam la tu'bad fil ardi. Ya Allah, jika kau binasakan dari golongan umat Islam ini, maka khawatir engkau tidak disembah di muka bumi ini lagi. Bayangkan, sampai demikian rupa Rasul berdoanya seolah-olah mohon maaf ya, mengancam Allah gitu ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang ketika menyikapi doa duha itu ya. Allahumma in kana rizki fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi wa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarrihun seterusnya. Kata orang seolah-olah kita memaksa Allah. Enggak, Allah enggak pernah dipaksa dengan siapapun. Justru di prinsipnya sebaik-baik doa itu yang kita merengek kepada Allah. Bukan kita mengatur Allah SWT. Itulah harapan kita. Makanya dikatakan innallaha ma'adzonni abdi. Allah akan selalu bersama perangkaan kebaikan dari manusia hambanya itu. Nah sekarang kita bagaimana doa Rasul ketika perang Badar ini? Dia katakan, ya Allah, berikanlah aku kemenangan apa yang kau janjikan. Berikanlah apa yang kau janjikan kepadaku. Ya Allah, seandainya engkau binasakan kelompok kami ini sebagai seorang muslim, la tu'bad fil ardi. Kami khawatir engkau akan tidak akan sembah di muka bumi ini lagi. Kemudian kata sahabat ini katakan fama zala yahtifu bi rabbih madan yadaihi mustaqbilal qiblah. Rasul dalam perang selalu angkat tangannya untuk mengucapkan doa tersebut berulang-ulang terus pada Allah SWT.
hatta sakotoridauhu an mankibaihi, sampai jatuhnya selendang dari punggungnya enggak terasa beliau. Bayang apa? Lagi khusyuknya berdoa pada Allah SWT dan mengangkat kedua tangannya. Fatahu Abu Bakar fa'akhadaridahu fa'alqahu ala mankibaihi. Dan akhirnya Abu Bakar datang memakai kembali selendangnya pun enggak terasa Rasulullah SAW. Saking khusyuknya berdoa pada Allah. Lihat dalam perang Badar yang begitu besar tantangannya. Summa iltazamahu min warai, akhirnya diikutilah Abu Bakar dari belakangnya itu. Terus dibaca doa itu semuanya. Apa kata Abu Bakar? Wa qala ya Nabi Allah, hai Nabi Allah, hai Rasulullah, kadaka munasadatuka rabbaka. Sampai sebegitu engkau minta kepada Tuhanmu pertolongan tersebut. Fa innahu sayunjizulaka mawa'adaka. Bukankah Allah sudah berjanji akan memberikan pertolongan dan memberikan kemenangan kepadamu? Apa yang kau dijanjikan sama Allah? Coba Nabi seorang Rasul berdoa demikian rupa. Kenapa? Keseriusan dalam berdoa itu. Maka dalam hal kita katakan doa senjata yang digunakan para Nabi. Bahkan lihat Nabi Ayub ketika berdoa pada Allah SWT. Kenapa? Karena diberi penyakit begitu rupa. Jadi semuanya pernah coba-coba. Nabi Musa pun begitu. Nabi Ibrahim juga demikian. Ketika berhadapan dengan kekuatan, kebatilan yang begitu rupa, mari kepada Allah SWT untuk doa-doanya. Dan diulang-ulang doanya terus itu. Itulah yang keempat hikmahnya. Yang kelima, doa dapat menghilangkan kegelisahan dan kesedihan. Sehingga dalam hadis dikatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah akan marah kepadanya. Kenapa? Karena sesungguhnya orang itu ketika gelisah kembalikan pada Allah. Jangan kita merasa bisa memberikan solusi sendiri. Karena semua perkara milik Allah. Maka lihat di dalam surat Al-Falaq kita sering baca. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi min syarri ma khalaq. Semua kejahatan Allah ciptakan. Ketika ada kejahatan apapun kita berlindung serahkan pada Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika mengajarkan doa dalam rangka kita menghindari dari segala musibah yang menimpa kita ke depan, apa kata Rasulullah terkait dengan hal ini? Katakan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, aku jadikan engkau sebagai mangsa bagi kejahatan mereka. Kenapa? Karena kita minta agar semua kejahatan Allah akan menghandle semuanya. Artinya dibebaskan dari diri kita semuanya. Itulah kita akan bagian bagaimana dengan doa kita menghilangkan kegelisahan dan kesedihan itu. Makanya kembali kita katakan ketika berdoa pada Allah SWT, tanamkan diri kita, kita sudah lepas urusan, lepaskan pada Allah SWT. Yang keenam, doa juga menjadi senjata bagi orang-orang yang terzolimi. Dalam hadis Nabi Muttafaq alaih mengatakan, ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang terzolimi. Kenapa perlu hati-hati? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada pembatas antara doa orang mazlum dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu mustajabnya orang zalimi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terzalimi dia. Makanya ketika kita terzalimi oleh orang lain, kita enggak usah khawatir, kita punya Allah. Ibaratnya berdoa, jangan kita ya Allah, kami banyak masalah, tapi sebaliknya, hai masalah, kami punya Allah. Itu akan lebih stressing lagi kita untuk bisa menghadap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah rahimakumullah masalah keutamaan doa. Kenapa kita doa perlu ada etik dan adabnya? Karena menyangkut pada bagaimana cara kita menyampaikan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ini sebenarnya di belakang gambarnya ini ada gambar orang ketika sedang terdampar di tengah laut. Jadi gambarannya bagaimana ketika orang dalam kondisi sulit sekalipun kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi doa Nabi, ya katakan masani abdur, aku ditimpa banyak musibah yang berdahsyat, maka hanya kembali pada Engkau ya Allah. Karena Engkau yang menguasai segala-galanya ini. Ini terkait dengan keutamaan kita dalam berdoa dalam pandangan syariat agama Allah SWT. Apa syarat terhadap sudah etikanya berdoa ini? Ini beberapa hal saya sampaikan, walaupun tidak berhenti sampai di sini. Ini kita akan coba jadikan sebagai acuan untuk kita memahami bagaimana etika dalam berdoa. Yang pertama, kita harus ikhlas karena Allah SWT. Jadi artinya apa? Kalau kita berdoa masih ragu-ragu, masih mengharap yang lainnya, itu artinya kita belum ikhlas berdoa kepada Allah. Karena ikhlas artinya melepaskan sesuatu, memberikan kontribusi sesuatu, dan kita nggak pikirkan apalagi yang kita berikan itu menjadi bagian dari hak kita yang kita berikan kepada orang lain.
Nah begitu baru berdoa kepada Allah. Udah serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua serahkan pada Allah SWT. Kita ikhlaskan karena Allah. Yang kedua, doa hendaknya diawali dengan hamdalah, memuji Allah dan juga berselawat pada Rasulullah SAW. Begitulah mengakhirinya dengan pujian dan juga dengan salawat pada Rasulullah. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi Allah dalam surat Al-Imran dikatakan terkait dengan fungsi kita pada Rasulullah SAW, bahwa ini menggambarkan bagaimana ketika Allah dan Rasulnya itu sejalan apa yang kita lakukan, kita ketakwur padanya itu. Makanya dikatakan ketika bicara tentang mengikuti Rasulullah SAW, itu menggambarkan kita harus paham bahwa cara kita untuk bisa diterima ibadah kita kepada Allah, termasuk doa kita, kita sertakan menyebut nama Rasulullah SAW. Makanya wasilah yang paling utama berdoa adalah wasilah kepada Rasul. Kita baca, karena Rasul sebagai kekasih Allah. Jadi layaknya kalau kita hidup gitu ya, dalam rumah tangga, karena ada anak gitu ya, itu tidak berani minta sesuatu pada orang, pada ayahnya. Tapi apa? Dia minta lewat ibunya. Kenapa? Ibu sebagai kekasih ayahnya. Jadi kan matching gitu, ketemu di situ. Walaupun dia gak berani ngomong kepada ayahnya, tapi dia bisa melalui ibunya itu. Nah, begitu kita katakan dalam logikanya, kita minta kepada Allah. Mungkin bahasa kita kok terlalu jauh kepada Allah. Kalau Allah orang dekat, kita lewat Nabi Muhammad SAW sebagai wasilahnya itu. Nah, makanya etikanya diawali dengan hamdalah, memuji Allah, serta berselawat pada Rasulullah SAW. Yang ketiga, menetapkan doa dan yakin akan dikabulkannya. Artinya kita tetapkan apa yang kita minta, jangan kita ragu-ragu. Bahkan kita katakan sebaik-baik doa yang harus diulang-ulang terus. Jangan sampai kita membatasi. Ini kadang-kadang ada orang yang suudzon sama Allah dalam berdoa. Apa suudzonnya? Ya Allah, saya pengen ini itu. Tapi kira-kira bisa nggak ya? Nah, kadang orang yang masih ragu dalam berdoa. Tapi pastikan saja apa yang kita inginkan di dunia ini. Walaupun pengkabulannya kita harus memahami 3 pola dalam doa itu. Pertama, ada yang dikabulkan cash and carry, langsung sesuai dengan harapan. Yang kedua, ada yang diganti dengan yang lain. Karena Allah Maha Tahu diri kita semua. Dan yang ketiga, Allah tunda sampai hari berikut ataupun akhir zaman nanti. Karena hakikatnya ketika Allah kabulkan doa di dunia ini, itu artinya tidak luput dari jatah memberikan kita di dunia. Cuma karena itu bersifat gaib, kita hanya minta pada Allah SWT. Makanya salah satu yang bisa merubah takdir adalah doa itu sendiri. Kenapa demikian? Karena takdir bersifat gaib, begitu pula pengkabulan doa bersifat gaib. Baru kita rasakan setelah Allah nyatakan, berikan pada kita semuanya. Jadi menetapkan doa dan yakin akan dikabulkan. Yang berikutnya, sangat meminta dan tidak terburu-buru. Kata Allah tadi Pak, inda'autani warojautani. Jadi gitu. Di samping kau panggil aku, kata Allah, minta kepadaku dan juga berharap kepadaku itu. Makanya ar-roja itu merupakan harapan-harapan yang tidak pernah putus. Oleh karena itu dibedakan dalam istilah agama Islam antara al-amal dengan ar-roja. Kalau al-amal itu artinya berangan-angan, pakai hamzah bukan pakai ain. Jadi al-amal. Jadi amal artinya angan-angan yang tidak ada dasar dan tidak ada ujungnya. Sementara ar-roja harapan yang tidak pernah putus. Kenapa demikian? Kita sadar hidup kita ini syarat dengan kebutuhan yang kadang kita tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh umpamanya, kita pengen sehat terus sampai akhir hayat. Ini kan roja harapan kita. Maka tadi katakan sebaik-baik permintaan Allah, al-afiyah. Allah sehatkan, manfaatkan sebaik-baik tubuh kita ini. Makanya kita lihat berapa banyak kasus ya di dunia ini. Kadang-kadang mohon maaf ada orang sudah cacat. Yang kadang-kadang kakinya tinggal satu, tangan tinggal satu. Tapi dia ibadahnya begitu khusyuk. Kenapa? Itu Allah memberikan afiat kepadanya. Tapi sebaliknya, banyak orang yang tubuhnya sehat, lengkap gitu kan. Ternyata apa? Mau beribadah dengan khusyuk, berarti nggak dapat afiat dari Allah SWT. Gitu. Makanya doa kita selalu katakan, semoga Allah berikan sehat walafiat. Itu terkait dengan minta dan tidak terburu-buru dalam minta tersebut. Karena Allah Maha Tahu kebutuhan kita semuanya. Kemudian paling penting juga sini menghadirkan hati dalam berdoa, arti penuh kekhusyuan, keseriusan.
Sehingga doa tidak hanya sebatas lintasan ucapan saja. Yang sering kadang-kadang kita baca doa sapu jagat gitu kan, selintas saja. Rabbana atina fid dunya hasanah, selesai. Nggak ada rasa dalam hati kita. Kadang-kadang orang cuma melontarkan doa, nggak pernah dirasakan. Makanya menghadirkan hati bagian dari upaya kita untuk menyertakan apa yang kita inginkan, itu terdorong dari hati kita semuanya. Meminta hanya kepada Allah, termasuk taubat pun begitu, hanya kepada Allah. Jadi jangan minta kepada yang lainnya. Walaupun kita katakan kadang-kadang kita bisa menjadikan sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah. Baik wasilah dengan kemuliaan diri Rasulullah, atau tempat-tempat yang memuliakan, atau waktu yang memuliakan. Maka tadi kita katakan ketika sholat duha, kita sebut kata duhanya. Apa kita? Allahumma inna duha duhauka, wal baha bahauka, wal kudrata kudratuka. Kita beserta menjadikan wasilah waktu duha itu. Kenapa? Waktu mustajab. Kita jadikan doa bahasanya pengantar doa kita untuk minta kepada Allah SWT itu. Maka dikatakan sini, walaupun targetnya kita minta kepada Allah, bukan minta kepada selain Allah SWT. Terus senantiasa berdoa dalam keadaan lapang dan sempit. Jangan hanya ingat Allah saat sempit saja. Di dalam lapang lupa. Lalu kita katakan kebutuhan hidup kita tidak hanya pada satu sisi, pada satu waktu. Setiap saat kita butuh Allah SWT. Makanya yang namanya ibadah itu bersifat totalitas. Kapan saja kita hidup ini, sertakan unsur doa dan juga unsur ibadah kepada Allah SWT. Ibaratnya kalau kita dalam keadaan lapang gitu kan, doa kita banyak rasa syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Kenapa kita merasa lapang? Ketika kita dalam keadaan sempit, kita katakan juga, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqo wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kenapa? Kita kesempitan hidup ini. Kita ingin dibebaskan dari semuanya itu. Jadi nggak ada kata kalau lagi kaya tidak berdoa, kalau miskin baru ingat pada Allah SWT. Orang yang melupakan tentang etika doa ini. Kemudian berikutnya, tidak berdoa untuk kemudaratan diri, keluarga, harta, dan anak. Ini berdoalah hal yang baik-baik. Ini kali ini bahasanya nyumpain gitu. Maka tidak boleh kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan ya keluarga saya, harta saya, anak saya begini-begini dapat musibah. Enggak boleh gitu. Kenapa? Karena sifatnya kita harus husnuzon pada Allah, kebaikan. Yang kita minta ya muqallibal qulub, hai Allah zat yang membolak-balikan hati. Arahkanlah hati saudara kita, keluarga kita kepada kebaikan-kebaikan semua. Termasuk diri kita sendiri. Karena kadang-kadang kita pun juga tidak bisa menjaga konsistensi hati kita. Tadi kita kalau kita lagi naik imannya, doanya bagus gitu ya. Kayaknya khusyuk, bangun sepertiga malam sambil mengeluh, sambil tadarruk pada Allah SWT, sampai menangis, sampai macam-macam. Hatinya lagi terkena kebaikan. Tapi suatu saat kadang-kadang kita banyak masalah-masalah yang akhirnya kita nggak bisa menghadirkan hati. Sehingga kadang doa cuma terlintas lalu saja. Sekedar membaca tidak ada merasakan apapun. Dan kemudian tidak berlebihan dalam bentuk sajak ataupun kalimat berdoa. Yang mungkin kayak dengan bahasa-bahasa apa namanya, ya, bahasa-bahasa pujangga gitu kan, syair-syair sebagainya. Contoh seperti doanya Abu Nawas gitu. Mungkin udah populer gitu kan. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku memang tidak pantas untuk jadi penghuni surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi saya nggak kuat kalau masuk neraka jahanam. Jadi ibaratnya apa? Ya terlalu berpuisi lah ini. Maka kita fokus saja. Apa yang kita ingin dari Allah SWT akan lebih baik. Maka dikatakan khairul kalam ma qalla wadalla. Sebaik-baik perkataan yang simple tapi padat. Artinya sesuai dengan harapan kita. Kemudian memperbanyak amal soleh. Artinya doa sekedar penyambung, penghubung. Kenapa? Karena sifatnya amal soleh itulah yang menjadi penentu awal kita untuk terima doa Allah SWT. Karena merupakan salah satu sebab yang besar dalam terkabulnya doa dengan amal soleh kita. Makanya kadang-kadang orang ketika berdoa ditambah dengan zakatnya, ditambah dengan infak sodakohnya. Bahkan kita katakan amal-amal soleh berupa harta dan amal perbuatan kita yang baik-baik
itu menjadi mata rantai hingga akan putus dengan doa kita. Makanya kenapa banyak orang yang kadang-kadang dia cuma bisa berdoa tapi nggak bisa beramal, berarti nggak sempurna harapannya itu. Kemudian berikutnya menghadap kiblat untuk mengangkat tangan dan berwudu jika tidak memberatkan. Tadi contohnya Rasul di dalam perang Badar, angkat tangan tingginya dan menghadap ke kiblat, beliau minta kepada kemenangan. Padahal seorang nabi, seolah-olah kita katakan beliau sekali minta aja dikabulkan. Makanya banyak doa Rasul untuk para sahabat dikabulkan. Contohnya ketika doa Rasulullah untuk Anas bin Malik, ketika Anas akan menikah, dibawa oleh ibunya ketemu Rasulullah, bilang ibunya pada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza Anas khadimuka. Ya Rasul, ini Anas pembantumu dulu. Apa yang ingin kata Rasulullah? Kata Imam Anas, doakan keberkahan untuk Anas ini. Karena Anas akan menikah. Apa kata Rasulullah doanya? Allahumma aksir waladahu wa malahu. Ya Allah, perbanyak keturunan Anas dan hartanya. Sehingga apa? Wabarik fihi, wabarik lahu fihima. Dan berkahilah dia pada keduanya. Ya Allah, berikan keberkahan. Anas ketika meninggal dunia wafat pada umur 99 tahun, ternyata apa? Punya anak 104 orang dan semua anaknya berhasil jadi pejuang-pejuang. Ini tadinya apa? Berkat doa Rasulullah, keberkahan itu. Makanya dalam hal ini kita biasakan berdoa untuk angkat tangan pada Allah. Kenapa? Ada tanda kita berserah diri pada Allah. Serahkan semua urusan. Dan kadang-kadang ada orang doa cuma begini doang. Kenapa? Seolah-olah dia nutup segala kemungkinan itu. Padahal dia harus serahkan semuanya. Makanya Rasul kalau berdoa itu angkat tangan sampai kelihatan ketiak yang putih. Karena bajunya longgar tangan itu. Jadi gini tangannya. Longgar begini, lebar. Sehingga ketika orang angkat tangan begini kelihatan ketiaknya. Maksudnya apa? Begitu tingginya Rasul mengangkat tangan untuk minta kepada Allah SWT. Inilah yang dikenal kata munajat. Karena munajat menyampaikan hajatnya dengan penuh perasaan kesadaran diri. Ini kita sebut dengan syarat dan juga adab dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kapan waktu dan saat yang mustajab dalam doa itu? Baik itu suasananya, waktunya ataupun tempatnya. Dalam waktu pertama kita ada katanya malam Lailatul Qadar. Malam di mana Allah SWT lipat gandakan pahala dan sekaligus menurut Al-Quran di dalamnya itu malam Lailatul Qadar. Sehingga apa? Disaksikan oleh para malaikat. Apa yang kita berdoa? Jadi ibaratnya kalau kita berdoa, malaikat mencatat, membantu pengkabulan gitu kepada Allah SWT. Dikasih garansi sama malaikat. Yang kedua, sepertiga malam atau waktu sahur. Makanya ketika orang sahur, ya, sepertiga malam dia berdoa, Allah akan ijabah waktu doanya tersebut. Juga bagi imam yang adil, doanya mustajab. Makanya kita kadang-kadang kenapa kalau negara nggak beres-beres, berarti belum adil. Mestinya imam itu adil, pimpinan itu adil, sehingga apa? Doanya akan mustajab dari Allah SWT. Itu. Kemudian juga bagi musafir, doanya mustajab. Kenapa musafir? Karena tidak ada perlindungan keamanan dari keluarganya ketika di dalam keadaan safar. Makanya kenapa ketika Ibnu Sabil kok berhak dapat bagian zakat, seolah-olah apa? Itu hak Allah memberikan pada orang tersebut. Dan yang berikutnya, orang yang dizolimi, tadi hadis yang disampaikan di awal. Orang yang dizolimi tidak akan terhalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka, ini pun mustajab doanya. Sering-sering kita berdoa bagi orang yang berpuasa terus, apalagi puasanya puasa Daud. Ya, Ayamul Ben sebagainya, dia puasa terus maka hatinya bersih, minta doa darinya. Kemudian juga anak yang baik terhadap orang tuanya, seperti Uwais Al-Qarni yang Rasul bahkan pesan pada Umar bin Khattab, kalau engkau ketemu Uwais Al-Qarni minta doalah dari dia. Kenapa? Doanya mustajab. Karena kesolehan hatinya untuk memberikan perlindungan sekaligus perawatan terhadap orang tuanya itu. Kemudian ketika berkumpul kaum muslimin di majlis ilmu kayak sekarang ini nih, itu mustajab ini. Walaupun kita kan mungkin bertemunya perkumpulan dalam bentuk kamera saja gitu, saling memandang. Makanya saya katakan kalau ngaji seperti ini jangan hanya nyetor nama, jadi nyetor muka. Biar suasana itu menggambarkan dia peduli pada saudara yang lainnya. Jadi saya kalau ngajar itu begitu biasanya.
Nah kadang-kadang orang kalau aplikasi apa pakai aplikasi Zoom begini cuma nyetor nama doang, mic-nya dinonaktifkan, video dinonaktifkan, sehingga apa? Kita nggak tahu orangnya kemana gitu. Padahal dalam majelis-majelis itu makin kita bertemu dan makin kita melihat wajahnya itu menambah apa istilahnya keberkahan berikan pada kita semuanya. Kemudian di bulan Ramadan secara umum pasti doanya mustajab. Begitulah yang paling sini kita lihat hari Arafah di bumi Arafah. Makanya kenapa ketika jamaah haji wukuf di Arafah nggak ada yang lain dikerjakan kecuali berzikir doa kepada Allah. Bayangkan mereka cuma duduk saja dari zuhur sampai menjelang maghrib. Nggak apa-ngapain, cuma doa zikir. Itu udah ibadah yang paling utama di situ. Karena hari Arafah kemuliaan di situ. Kemudian tidur dalam keadaan bersuci. Bangun malam untuk berdoa. Itu juga bagian dari cara kita berdoa waktu mustajab sifatnya. Dan ketika sedang menderita sakit pun juga doa yang mustajab. Makanya kadang-kadang kita ketika jenguk orang sakit, kadang kita doain, kita juga minta doa dari dia. Gitu. Jadi tanya dia dalam keadaan sakit masih ingat pada Allah, itu mustajab. Ada kisah dulu zaman seorang ulama besar itu, Ibrahim Adham. Ketika di satu tempat itu ada sebuah rumah yang letaknya itu di samping masjid, tinggal jauh dari masjid. Jadi kalau orang ke masjid pasti lewat rumah dia. Nah itu setiap orang lewat terdengar suara zikir, kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi jamaah atau tokoh di situ kok nggak pernah melihat ada si Fulan ini penghuni rumah tersebut yang datang ke masjid pada suara laki-laki. Mengundang pertanyaan besar bagi masyarakat dan jamaah di situ. Siapa Fulan ini? Kok kenapa cuma zikir doang kita dengar dari rumahnya? Ternyata ditemuilah oleh tokoh tersebut, disalami datang ke rumahnya, pas masuk rupanya orang tersebut sudah dalam keadaan lumpuh. Pendengar sudah berkurang, penglihatan sudah berkurang, kaki udah nggak bisa berjalan, tangan pun bisa bergerak. Ternyata apa? Dia ucapan masih alhamdulillah. Kata beliau, karena aku masih punya lisan untuk berzikir kepada Allah. Bayangkan. Nah, ini kadang-kadang kita sehat walafiat tadi, tubuh kita lengkap. Kadang-kadang untuk mengucapkan zikir aja berat. Gitu. Sampai-sampai orang mengatakan, ya terserah yang di atas saja lah. Kenapa sih bilang Allah kok sulit banget? Ya itu kadang-kadang. Jadi salam pun begitu, nggak pernah bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ibu sekalian. Kenapa sih bilang assalamualaikum aja? Sulit banget. Ini coba zikrullah di mana? Ketika jalan ke sandung, ini salahin batu atau yang menghalangi dia. Padahal dia kembali astagfirullah, ingat pada Allah. Nah, gitu. Ketika dapat musibah, dia cuma nyap-nyap. Kenapa sih Allah begini? Dia kembali pada innalillahi wa rajiun. Jadi semuanya bagaimana kita katakan, upayakan kita dalam keadaan sakit sekalipun ingat pada Allah SWT. Nah berikutnya antara adzan iqamah. Ini sudah populer hadisnya. Makanya akhirnya apa? Juga rakaatani bainal adzan iqamah masnunah atau mandubah. 2 rakaat antara iqamah sifatnya sunnah atau mandubah sebagai tambahan kita. Kenapa? Waktu mustajab. Ketika turun hujan, apalagi hujan yang deras, yang dibantu dengan angin kencang macam-macam, itulah saat kita berdoa pada Allah SWT. Mustajab doanya itu. Ketika minum air zam-zam, nah, itu pun juga bisa berdoa. Kenapa? Mustajab doa kita. Maka kita minta 3 hal ketika minum air zam-zam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Minta ilmu dulu. Wa rizqan wasi'a. Rizki yang luas. Wasifan bebas dari penyakit apapun. Itulah kita minta zam-zam sehingga Allah berikan kebersihan jiwa kita semuanya. Kemudian ketika sujud dalam sholat, bahwasanya posisi terdekat seorang hamba Allah ketika sujud. Dalam artian dengan inna akrobal abdil rabbi inda sujudihi fajtahidu hidup doa, diberi untuk semaksimal mungkin berdoa pada saat itu. Kemudian setelah tergelincir matahari sebelum zuhur. Nah, ini waktu yang sangat-sangat mustajab. Kenapa? Karena disitulah mulai ketika orang ukuf, ya Rabbah, mulai saat itu dia harus berdoa kepada Allah SWT. Ketika dalam barisan perang, jihad fisabilillah. Kenapa demikian? Tantangan atau ancaman besar di situ. Makanya orang makin banyak mendapat tantangan dan ancaman kehidupan di dunia, Allah makin dekat sama dia. Tinggal dia dekat nggak sama Allah SWT. Padahal kata Allah apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jadi saya harus minta kepada Allah, jangan cuma ya meratap saja. Minta pada Allah. Makanya doa tadi
Tidak cukup memanggil Allah, ini benar Allah, tapi ada kata roja, minta, berharap pada Allah. Kita boleh ya Rob, ya Rob, ya Rob, begitu aja. Nyebut nama Allah. Tapi apa yang kita inginkan, minta kepada Allah SWT dengan pasti. Kemudian seputar rangkaian kegiatan haji cara umum, ibadah haji itu. Dari mulai kita datang ke tanah suci, sampai apa yang kita aktivitaskan di dalam ibadah haji tersebut sampai pulang. Ini mudah mustajab doa kita bersatu. Termasuk juga 10 hari akhir Ramadan, ya masa-masa etikaf. Malam hari 10 hari terakhir itu menggambarkan bagaimana posisi kita sebagai hamba Allah terpilih. Sehingga apa? Tidak semuanya umat Islam mampu hal seperti ini. Makanya bersyukur yang punya komitmen konsisten untuk melakukan maksimalitas ibadah di hari Ramadan. Sehingga Pak Mazhar sampai nyantri di pesantren Al-Maghfirah gitu ya. Itu apa? Mengejar 10 hari Ramadan. Kalau saya nyantri di Al-Iman, ya, membiasakan diri saja sifatnya biar kita merasa ada waktu yang kita unggulkan dalam hidup kita ini. Begitu pula sore awal bulan Zulhijjah, terutama mereka yang tidak ibadah haji, maksimalkan ibadah pada hari-hari seperti itu. Ini waktu dan keadaan yang mustajab. Sehingga apa? Kita pahami ini semuanya bagian dari etika kita, cara kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa kesalahan berdoa. Ini setelah ini baru kita jeda dulu, kita akan lanjutkan. Apa bentuk kesalahannya? Pertama, bertawasul dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Artinya mengada-ada. Contohnya, ada orang berdoa harus melibatkan cincin, gelang, apalagi namanya gitu, harus dilibatkan. Jadi seolah kalau berdoa harus pakai tasbih ini, kalau nggak pakai tasbih nggak akan makbul. Ini pesan dari kiai. Nah ini artinya apa? Kemusyrikan dilakukan. Kenapa? Karena tadi tawasul dengan amal soleh kita. Dulu pernah disampaikan ada beberapa tawasul yang disyariatkan. Nanti kamu kita akan ulang lagi itu. Karena itu penting bagi kita untuk menyikapi bagaimana bentuk doa yang dilarang dengan menggunakan tawasul dalam rangka kemusyrikan kebidahan itu. Padahal kita bertawasul pada Rasulullah menjadi hal yang wajib. Tawasul dengan amal soleh jadi hal yang boleh. Seperti ada 3 orang yang Rasul ceritakan yaitu daripada kehidupan Bani Israel itu. Ketika mereka terperangkap di sebuah goa gitu. Mereka bertawasul dengan amal solehnya. Maka kita harus punya amalia unggulan yang kelak jadikan sebagai tawasul kita kepada Allah SWT. Gitu. Contoh namanya, dalam kondisi normal nih, ya sudah apa yang kita punya kebiasaan baik, lakukan. Jangan pikir balasannya apa. Nanti jadikan sebagai sarana tawasul ketika dalam kondisi terpojok kita berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, saya sudah punya kebiasaan selalu nyari anak yatim setiap hari, setiap pagi, setiap siang saya berikan makan dia, tolong dia, saya selamatkan dia. Dan kita nggak melihat dari nilai instannya sekarang. Nanti suatu saat kita akan bertemu dengan kebutuhan itu. Makanya kita katakan kayak di jalan, ngelihat orang kesusahan, nggak usah pakai pikir panjang, berikan bantuan, tolong dia. Ada orang di jalan mengucapin salam, kita jawab salam. Nggak usah ada pikiran macam-macam. Gitu. Kenapa? Itu kebiasaan kita untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan sebagai tawasul nanti. Yang dilarang tawasul yang sifatnya mengandung kemusyrikan. Seperti namanya berdoa minta dari kuburan. Ya Allah, melalui kuburan ini, melalui ini sebagai ahli kubur ini, saya minta agar Engkau kabulkan doa. Itu ada unsur kemusyrikan. Hal yang beda begitu, dengan menggunakan alat-alat ataupun barang-barang yang kita dimiliki. Ini kayaknya cincin saya ini banyak keberkahan gitu ya. Jadi kalau saya nggak pakai berdoa, kayaknya nggak mustajab. Jadi mau berdoa, ambil cincin dulu, pakai baru berdoa. Sifatnya mengada-ada. Ini contoh yang pertama yang dilarang dalam kita berdoa itu. Yang kedua, tidak mengerti maksud doa yang disampaikan. Contohnya, kita baca Fatihah, kan secara umum paham maksudnya. Kita udah sapu jagat, paham maksudnya secara umum, walaupun nggak mesti harus paham per kalimat. Maka kan kecuali kalau uzur, saring apa uzur, dia tidak paham betul bahasa Arab, tapi dia mengerti maksud yang diinginkan. Maka kita katakan sebaik-baik doa yang ada perasaan roja dalam hati ini. Minta apa yang kita inginkan dalam berdoa itu. Jangan hanya sekedar taklid a'ma, ada seperti burung yang burung beo gitu ya. Ngomong tapi nggak paham apa yang dia omongkan. Nah, maka tidak mengerti maksud, bukan arti ya, maksud dari doa yang dia sampaikan itu. Yang ketiga, menggunakan nama-nama yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau As-Sunnah.
Biasanya orang berdoa menyebut nama-nama lain gitu, sebagai bentuk tawasul dia kepada Allah SWT, didasarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya ini hal yang sifatnya tidak dibenarkan dalam kita berdoa. Ya kadang-kadang ada aja orang yang berdoa itu melihat satu keagungan di depan rumahnya, ada pohon apa, ada sesuatu yang dia cintai sehidup semati begitu. Nah, ini pun bagian dari upaya kita kan tidak dibenarkan cara syariat dalam kita berdoa kepada Allah SWT. Yang berikutnya, berteriak dengan suara keras dalam kondisi tenang. Pokoknya ada sebagian saudara kita yang sedang ibadah, kita teriak tengdor sendirian. Ini nggak dibenarkan. Kenapa? Mengganggu dia. Kecuali memang itu majlisnya lagi majlis doa bersama. Artinya yang salah ya yang mereka yang datang belakangan gitu ya untuk di sholat itu. Jadi intinya kita nggak bisa secara general akan menyalahkan satu sikap itu, karena sesungguhnya kita katakan di sini ketika orang melakukan dengan kata ibtihalat, ibaratnya berdoa bersama-sama dengan ya menuntaskan semua suaranya. Contoh kita minta pertolongan tentang semua an-nasr gitu ya, pertolongan dari Allah SWT dalam peperangan. Kita bersama-sama satu lapangan, kan nggak mungkin tanpa suara, harus bersama-sama. Ya Allah yang menggerakkan semua kegiatan aktivitas dunia dan bumi ini, berikanlah pertolongan pada kami. Semuanya kita serentak itu, kita aminkan. Kenapa? Akan menggetar arsy Allah SWT. Jadi intinya melihat etika dan suasana masing-masing. Kemudian tidak yakin dengan terkabulnya doa. Ini juga penyakit orang berdoa. Kenapa? Yang nggak yakin. Sehingga apa? Gimana dia berdoa kalau nggak yakin? Padahal dia harus yakin sebenarnya. Tuangkan semuanya kepada Allah SWT untuk dia bisa mendapatkan pengkabulan secara sempurna. Dan terakhir, tidak mengikuti adab-adab dalam berdoa yang kita ucapkan sebelum tadi itu. Jadi ini kita katakan bagaimana ketika bicara beberapa kesalahan dalam kita berdoa pada Allah SWT. Baik, kita jeda dulu. Mungkin ada pemahaman ataupun pendapat yang lainnya, terutama untuk kita memaksimalkan kita upaya untuk mengikuti contoh syariat dalam kita berdoa pada Allah SWT. Silakan Pak Mazhar. Baik, Masya Allah, luar biasa, banyak banget ini semuanya. Mungkin lebih banyak. Masya Allah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau diklarifikasi atau ditanyakan untuk hal-hal yang sudah disampaikan Ustadz tadi ya. Nanti beliau Tanya Pak Mazhar, silakan Pak Syukur yang pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, tadi disebutkan bahwa doa seorang yang didolimi itu tidak ada hijab lagi lah, itu Betul. dikabulkan ya. Kemudian samping itu tadi disebutkan doa itu jangan sampai membawa mudarat kepada orang lain, dirinya sendiri. Lah. Kalau kita sekarang misalnya didolimi oleh penguasa dan sebagainya, apakah kita bisa dibolehkan mendoakan keburukan kepada orang yang mendolimi itu, atau kita ya doakan untuk kebaikan saja lah, walaupun nanti kita itu sakit. Nah, terima kasih, itu aja Ustaz. Baik, terima kasih. Ini bagus sekali nih. Ini jadi pertanyaan besar, teman-teman, diskusi panjang ini. Kesimpulannya begini Pak, lihat dalam surat An-Nahl ayat sekitar 124-26 itu. Kata Allah apa? Wa in aqabtum fa'aqibu bimislima uqibtum bih. Wala in sobartum lahu khairus sabirin. Jadi Allah SWT menurunkan ayat ini berkaitan dengan sikap Rasulullah ketika beliau terzolimi gara-gara apa? Pamannya Hamzah dicabik-cabik oleh Wahsy ketika perang Uhud. Ini kan lihat bagaimana sikap Rasul. Awalnya apa? Muncul sifat emosional Rasul itu. Ingin membalas 70 kali lipat kesakitan itu. Tapi Allah turunkan firman-Nya, wa in aqamtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau engkau ingin membalas kezaliman yang timbal banu, balaslah dengan setimpal gitu. Berarti apa? Dibolehkan kita ketika kita merasa terzalimi orang lain, kita boleh berdoa untuk mereka mendapatkan kezaliman juga, ada balasan baginya. Bahkan di akhir ayat Rasul pernah mendoakan juga keburukan bagi Abu Jahal dan kawan-kawannya, termasuk yang menyakiti Rasulullah di Mekah itu. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi di mana hak kita. Dan Allah akan tetap melindungi hak kita semuanya.
Makanya kita karena mal ini hati-hati kalau kita berbuat zalim, segera kita minta maaf dan kembalikan mazlamah itu. Makin bertobat pada Allah SWT. Jadi dibolehkan Pak untuk membalas kezaliman dengan doa-doa yang sifatnya biar mereka menjadikan pelajaran baginya. Contoh umpamanya kita zalimi dengan kepemimpinan seseorang, ya kita bilang, ya Allah, mudah-mudahan kau balas kepada si fulan itu, biar mereka sadar. Karena kadang-kadang ada manusia itu, kalau belum timpa musibah, dia belum sadar-sadar. Contoh yang ringan saja. Gitu. Manusia tipikalnya macam-macam. Ada yang hati peringatan sekali langsung sadar. Biasanya kalau kita lihat tuh, ada tulisan di tembok, awas cat basah. Gitu. Dipegang nggak gitu? Udah kasih peringatan, dipegang jadi basah, catnya nempel gitu ya. Awas ada kaca atau awas lantai licin. Kenapa dilewat juga? Kenapa dia kasih peringatan? Ya, manusia pun begitu tabiatnya. Allah udah katakan, jangan kalian berbuat begini, akan berakibat. Tapi dia kerjakan juga untuk mencoba akibatnya apa. Nah, sama tadi kezaliman itu. Dia tahu bahwasanya merugikan hak orang itu kezaliman, tapi dilakukan juga. Maka risiko dia akan mendapat balasan tersebut. Makanya kita katakan kita sebagai orang yang terzalimi boleh melakukan tindakan seperti itu. Sehingga ketika ada sahabat begini, kata Rasulullah apa? Unsur akhoka zoliman au mazluman. Kata Rasulullah, tolong saudaramu itu baik dia dalam keadaan berbuat zolim atau terzolimi. Sahabat menjawab, alimna kaifa nansur al mazlum. Ya Rasul, kami tahu bagaimana cara menolong kami yang mazlum, yang terzolimi. Dengan cara apa? Itu memberikan support pada dia, menghindarkan itu semuanya. Tapi kami tidak mengerti bagaimana menolong saudara kami yang berbuat zalim. Apa kata Rasulullah? Kufa an zulmihi fahuwa nasruh. Hentikan kezalimannya, itulah pertolongan bagi dia. Sekarang kita mampu nggak hal itu? Contoh namanya, ada seorang pemimpin berbuat zalim. Kita menghentikannya dengan cara apa? Kita nggak bisa karena nggak punya kekuasaan. Kita minta, ya Allah, mudah-mudahan timpakan begini-begini, biar mereka sadar. Kan itu bagian dari doa kezaliman namanya. Tapi lagi-lagi kenapa? Karena balasan kezaliman adalah hak kita untuk membalas kezaliman. Dengan catatan yang setimpal. Tapi ayat nggak berhenti sampai di situ. Kata Allah, wala in sobartum lahu akhir sobirin. Tapi kalau engkau sabar dari pribadi kalian sendiri, Allah akan meningkatkan derajat kalian kesabaran tersebut. Makanya berapa banyak juga orang yang zalimi nggak pernah balas, Pak. Itu gitu ya. Nah terserah aja. Nah itu kenapa? Karena dia tidak punya keinginan untuk memperbaiki orang lain. Dia hanya berpikir, biarlah Allah berikan dengan kezaliman pada kami ini, biar kami terhapus dosanya. Allah kadang-kadang orang begitu. Kan dia nggak peduli orang lain berarti. Padahal kezaliman seorang pemimpin dampaknya hanya 1-2 orang, seluruh bangsa, seluruh umat. Kalau kezaliman tetangga kita, cara pribadi nggak pada kita sendiri, nggak pada yang lainnya. Tapi kalau seorang pemimpin berkuasa, itu dampaknya sangat besar sekali. Makanya tobatnya seorang pemimpin nggak cukup hanya untuk mengatakan, ya Allah saya tobat dari perbuatan seperti ini. Tapi yang penting apa? Dia harus sadar, apa yang dia perbuat itu akan melahirkan malu bagi orang lain begitu banyak. Saya kira itu ya. Jadi dibolehkan dengan catatan tadi itu. Baik, terima kasih. Nyambung ada ini Ustaz, chatting nih. Ya, kalau ada orang lain yang dizalimi, si A misalnya kan, kita tahu dia dizalimi, yang dikabulkan itu kan orang yang dizalimi, tadi Ustadz bilang berdoa ya. Tapi betul. Kita yang bukan melihat tahu dia dizalimi, kalau kita berdoa untuk dia, itu hampir sama kan dengan orang yang dia sendiri yang dizalimi itu. Iya, kan namanya wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu. Kita boleh menolong orang dalam kebaikan. Berarti kan memberikan peringatan kezaliman itu kebaikan, Pak. Jadi kita bantu dia. Mungkin orang ini kayak cara pribadi nggak pede gitu kan untuk hal itu. Kita bantu dia untuk berdoa pada Allah. Makanya kadang-kadang kita gini, saya kadang-kadang sering dapat permintaan dari orang lain tetangga gitu. Ustaz tolong dong doakan si fulan begini. Kenapa? Karena dia menyakit saya begini-begini. Bener nggak? Bukti nggak? Kalau bukti kita tambah doakan itu. Gitu. Jadi intinya bagian dari at-ta'awun namanya. Dalam kebaikan-kebaikan. Yang nggak boleh ta'awun dalam kemusyrikan dan permusuhan. Itu nggak boleh. Ya. Pokoknya kita tolong dia dalam berbuat musyrik, itu nggak boleh. Tolong kita dalam memusuhi orang lain, itu nggak boleh. Kenapa? Karena sifatnya larangan, dosa dari Allah SWT. Itu Pak Mazhar ya, itu dibolehkan. Baik, ini dari chat ada 2 Ustadz. Pertama dari Pak Romi,
Itu doa dalam waktu sujud itu Ustaz, apakah hanya di sujud terakhir saja gitu atau bisa di setiap sujud dan berapa Ya, lama gitu diizinkan? ya, baik. Jadi Kelamaan. hadisnya kata Rasulullah SAW, inna akrobal abdi ila robbihi inda sujudihi. Sesungguhnya posisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya di saat dia sujud. Fajtahidu bihi bidoa. Maka berusahalah semaksimal mungkin dalam kondisi sujud itu. Kapan? Terserah. Kenapa kadang orang terakhir itu aja? Karena akan mengakhiri sholatnya. Jadi intinya setiap sujud boleh lama. Cuma kadang-kadang orang hanya mengambil akhirnya. Prinsipnya daripada lebih baik daripada. Daripada gak sama sekali lebih baik ada sekali itu. Itu prinsip itu. Makanya kita normal ini harus disepakati. Ini kadang-kadang mohon maaf gitu ya. Ada dalam barisan saf jamaah itu imamnya sudah biasa nggak terlalu panjang, dia sendiri sampai imam salah masih sujud. Nah, ini salah namanya. Kenapa? Dia tidak sah sholat berjamaahnya, putus. Kenapa? Karena meninggalkan imam atau ketinggalan dari imam begitu jauh. Kalau dia sendirian silakan, mau setengah jam boleh asal mampu gitu. Jadi nggak ada batasan waktu tertentu. Bahkan nanti ada orang sampai mati ketika sujud, nggak bangun lagi gitu. Ya, yang kedua tadi bawahnya Pak Muzar apa? Oh itu, yang kedua Ustadz, apakah ada perbedaan antara berdoa dan berzikir Ustadz? Oh, iya. Karena dalam hadis menyatakan bahwa berzikir lebih utama daripada berdoa. Ya. Ini saya sambung aja sedikit kan, ya hadis yang menyampaikan itu Ustadz. Jadi kalau dia sibuk berzikir, kata Nabi kalau nggak salah ini hadisnya, maka dia nggak sempat berdoa, maka Allah akan mengabulkan keinginan yang ada dalam hatinya gitu. Allah penuhi semua hajatnya. Penuhi semua hajatnya. Nah itu dia. Betul. Jadi gini emang. Zikir apa? Mengingat Allah. Kata Allah, fazkuruni azkurkum. Maka itu zikir bagian dari doa. Jadi mengingat Allah aja tuh zikir udah. Mengingat Allah itu bagian dari doa. Makanya kita sebut nama Allah yang baik-baik. Kenapa? Karena yang buruk semua asmaul husna 99 itu baik. Kita bilang sebut nama Allah ya apa namanya? Ya Rahman, ya Rahim, ya Tawwab. Sebut aja sebaik-baik semuanya itu. Kenapa? Itu semuanya merupakan zikir pada Allah. Makanya nanti kita lihat di akhir salah satu bentuk doa yang mustajab waktunya ketika kita berzikir bersama-sama. Dalam hadis qudsi dikatakan seorang hamba itu akan selalu mengingatku, akan selalu bersamaku ketika dia mengingatku. In zakaroni fi nafsihi, jika dia ingat aku dalam diri sendiri, aku ingat juga dengan diriku sendiri, kata Allah. Wa in zakaroni fi malain, kalau dia ingat dengan dalam malah jamaah yang banyak, zakartuhum fi malain khairum minhum. Akan ingat dia dalam jamaah malaikat yang baik-baik itu dibanding jamaah mereka semuanya. Jadi intinya berlaku dua hal ini. Boleh berzikir sendiri, boleh berjamaah. Kenapa posisi jamaah lebih baik? Karena sifatnya bersama-sama dia mengetuk pintu Allah. Layaknya kalau kita datangan tamu, satu orang ngetuk nggak kedengeran, ramai-ramai teriak Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, kita terbuka gitu. Jadi intinya dibolehkan semuanya ini, maka sebenarnya zikir juga bagian dari doa sifatnya. Cuman bedanya apa? Kalau zikir nanti ada kata lagi sebutan zikir macam-macam. Seperti wirid. Nah, kenapa? Wirid zikir yang diabadikan, dirutinkan gitu ya. Kayak wirid habis sholat, dirutinkan habis sholat. Nah, itu wirid namanya. Wirid pagi, wirid sore, wirid macam-macam, sebelum tidur ke wirid, silakan yang dilaksanakan secara kontinu. Kalau zikir kapan aja kita. Mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, mau sendirian, mau rame-rame, itu bisa. Adapun doa lebih umum cakupannya. Kenapa? Memanggil Allah SWT. Jadi intinya sama dalam hal ini kondisinya. Sama dari begini Ustaz, saya sambung sedikit. Dia berdoa terus gitu, minta ini, minta itu, apa semua. Kemudian zikirnya malah kurang gitu Ustaz. Jadi apakah itu hubungannya dengan terlalu egois gitu untuk diri sendiri aja, tapi zikirnya kurang gitu. Sebenarnya kan orang berdoa juga zikir juga Pak. Coba, Bapak ketika berdoa baca apa? Kita sebut nama Allah kan? Rabbil firli wali walidayah. Kita sebut Allah sebagai Rabb. Kemudian ya arhamar rahimin, Allah sebagai zatnya maha rahman maha rahim. Ya Fatah, oleh membuka semua permasalahan. Ya Tawab, oleh maha penerima taubat. Kita sebut namanya zikir juga. Makanya dalam hal ini
Cuman hanya spesifikasi yang beda-bedakan itu. Kalau zikir dianggap rutinitas gitu ya, dirutinkan doa tanpa waktu tertentu dia berdoa pada Allah. Jadi intinya ya nggak ada beda yang sifatnya signifikan dalam hal ini. Silakan aja. Karena ketika dia berzikir berarti dia hanya menyebut nama Allah sebagai wiridnya saja. Tiap pagi dibaca Asmaul Husna. Gimana Asmaul Husna itu kan biasanya dilakukan gitu kan. Gimana lagunya Pak? Ya Allah, Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya ya Kudus, Malik. ya terus seterusnya. Kudus. Jadi zikir aja tuh. Dia nggak minta apa-apa, cuma nyebut nama Allah. Nah, makanya zikir itu pun kata Allah sudah menyebut namaku, mengetuk pintuku. Maka aku tidak akan membiarkan dia siprol yadaini begitu saja tanpa diberikan balasan oleh dari Allah. Makanya kita tradisi kita untuk berziarah ke rumah orang, bertemu orang, pasti ada nilai tertentu yang didapatkan. Apalagi kepada Allah SWT. Termasuk kita hadir di rumah Allah, di Ka'bah. Tawaf aja itu Allah sudah berikan ibadah pahala yang begitu besar. Makanya ada multazam di sana, suasana tempat yang memang betul-betul layak untuk kita berdoa di situ. Menjadi sebuah tempat yang mustajab. Itu terkait dengan bagaimana cara kita memahami ya hal-hal yang sifatnya perbedaan antara zikir, doa, dan seterusnya. Ini ada juga saya baca chat ini dari Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, misalnya kita ini, saya ini mengurus hak saya di suatu instansi, hak kami, keluarga besar kami di suatu instansi. Tapi di situ dimintakan biaya. Ya. Dan biaya itu tidak resmi dan tidak ada apanya namanya? Kwitansinya. Ya, kwitansi dan surat dari instansi tersebut gitu. Ya. Jadi katanya kalau mau ini sediakan deh duit sekian gitu kan. Terus kami ini nggak mau dengan cara-cara begitu. Betul. Tapi kata banyak yang bilang, kalau nggak begitu katanya nggak bakalan beres-beres, nggak diurus-urus katanya. Di ini karena gini. Nah itu apa? Kalau kita ikutin itu boleh atau enggak? Terus kalau misalnya dia meminta itu apa? Itu bentuk suatu kezaliman juga buat kita itu Pak Ustadz. Baik. Sudah, Jadi, Bu. cukup, Bu. Ya, ya, sudah ditangkap. Ya. Ya, terima kasih. Jadi gini, Bu. Ibu hidup di negara mana, Bu, sekarang? Indonesia. Nah, apakah di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu? Atau zaman Khalifah Umar bin Khattab? Yeah. Kalau zaman Umar bin Khattab, Amr bin As itu memimpin kota Mesir gitu ya. Itu ketika mendengar laporan dari warganya datang ke Umar bin Khattab, Umar cuma ngasih garis doang, ini gini, langsung dia bertobat 100 kali lipat. Kenapa? Tidak mau berzalim lagi. Kenapa? Karena harapannya sahabat. Nah sekarang sahabat pena, sahabat seluler, lain. Bahkan kita kan apa? Undang-undang dibuat hanya dilanggar, itu masalahnya. Nah karena penguasa itu kita maka disitulah amanat berkuasa berat di situ, tanggung jawabnya begitu berat. Kenapa? Dia punya hak kuasa untuk dia bertindak pada siapapun. Saya ingat Bu, waktu jadi RW dulu gitu ya, pengalaman jadi RW. Kan RW dulu dapat dana apa namanya dan semacam dana musrembang gitu ya, untuk musyawarah pembangunan. Tiap bulan. Tiap bulan, bukan tiap bulan Pak musrembang. Bulan lah tentatif, kadang setahun 2 kali 3 kali. Yang dana operasional baru tiap bulan. Gitu. Ini dana musrembang. Nah, mungkin 4 bulan sekali waktu itu. Akhirnya saya tanya, berapa biayanya? Bilang, ya kalau nggak salah saya ingat saya 450. Nah, dari wali kota berapa? Bilang 7,5. Kemana yang 300? Bilang gitu. Ini Pak, pohon suruh tulis kwitansi pakai pakai pulpen, pakai pensil aja diketik. Saya punya mesin tik di rumah, saya bilang gitu. Akhirnya apa? Sampai-sampai bendahara kelurahan itu, Ustaz gimana dong? Ya, hak saya mana? Saya bilang gitu. Kalau enggak, saya nggak mau tanda tangan. Biarkan, saya bilang itu bukan hak saya berarti. Saya akan laporan kepada warga saya. Akhirnya apa? Nah, rupanya bendahara ini ketemu ketika udah pensiun di majelis taklim saya. Minta maaf, nangis-nangis Bu. Dia bilang, maaf Ustaz, saya kan dulu terbawa dengan tekanan dari peraturan di kelurahan gitu ya. Itu masalahnya. Jadi ibaratnya gini, kalau kita tidak
berpihak kepada kebatilan itu, walaupun kita laksanakan, kita bebas dari sanksi. Oh, gitu. Kenapa? Karena sifatnya terpaksa. Tapi kalau kita yang menyetujui, yang menawarkan, baru kita kena kezaliman di situ. Oh iya. Nah, makanya saya sering gini, kalau ada urusan apa-apa di instansi itu, saya bilang, udah kerjaan saya punya hati kok, gitu aja bahasanya. Artinya kita ngejanjikan berapa kali, udah saya punya hati kok, gitu aja. Artinya sebagai isyarat, kita juga peduli pada mereka, dia bekerja begini-begini. Contoh yang ringan saja, dulu kan yang namanya bikin KTP, kalau nggak ngasih 10.000, nggak dikeluarkan KTP-nya. Iya. Nah, kenapa? Karena masih sifatnya individual. Tapi sekarang udah sistem, nggak pakai biaya lagi. Jadi mau nggak mau harus kerjakan. Jadi lagi-lagi pengaruh pada pengawasan sistem itu. Jadi intinya ya kalau ibu begitu, mamanya berbuat seperti ya ikuti aja gimana mau. Yang penting kita kan kezaliman bagi dia. Tapi tetap aja, Ustaz. Udah setahun lebih nggak keluar juga. Ya iya, karena ibu nggak ngikut apa yang dia mau kan gitu. Jadi bilang begini. Enggak, tetap kita ngasih, ikutin karena tadinya memang kita nggak mau gitu. Ngapain sih ngikutin gitu-gituan, nggak boleh gitu kan. Tapi kita ya sudah, karena ada anjuran, udah ikutin aja, ya udah ikutin. Ya bikin laporan aja, Bu. Sekarang kan lagi ramai tuh. Jadi keadilan baru muncul kalau dipiralkan kan gitu aja. Nah, gitu. Jadi yang ininya kalau ditanya tuh, Ustaz, kok nggak jadi-jadi gitu ya? Itu pemimpinnya dimutasi katanya, yang dulu tuh dimutasi katanya gitu tuh alasannya ya. Dimutasi. Jadi ini pemimpin baru, dia nggak berani katanya menginikan orang ya. Gimana ya kata saya. Ya udah gitu. Pokoknya dipiralkan aja biar sekarang gitu. Senjata kita itu sebagai rakyat jelata gitu. Mempiralkan sikap itu baru akan diperangi oleh pejabat. Oh iya. Gitu aja. Ya. Mudah-mudahan ini ada lagi di chat dua lagi Ustaz ya. Iya silakan. Satu dari lagi, Bu Neti Said, satu, bagaimana sebagian orang yang menyebut Allah dengan Gusti gitu ya. Ya Gusti. Yang kedua, apakah bolehkan membaca zikir pagi sore pada waktu majelis taklim gitu kan? Majelis taklim biasa sampai syuruk gitu. Kita pada waktu majelis taklim itu kita baca zikir pagi gitu Ustaz. Yang ketiga, apakah hukumnya membaca doa kunut pada waktu salat witir selain bulan Ramadan? Ya, baik ini. Yang pertama dulu masalah menyebut nama Allah dengan Gusti. Ingat Ibu sekalian, jadi kita sebagai seorang muslim itu, bahasa Arab itu bahasa syariat, ingat ya. Bahasa syariat, kenapa? Karena kita untuk membiasakan diri, mengembangkan sesuai dengan bahasanya. Allah menyebutkan namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa kita ganti bahasa lain? Kok Gusti? Gitu. Itu kan tradisi. Ya Rob boleh. Kan sebut nama Allah juga. Jadi nggak ada dalam Asmaul Husna namanya Gusti, nggak ada. Ada Gusti Randa. Jadi ini kenapa? Karena pengaruh adat, gitu. Pengaruh tradisi. Coba kita sadar, kita rubah pola itu. Karena misalnya begini, kalau saya dalam mengatur waris itu, saya bilang, kenapa sih kalian mau pakai hukum adat, mau pakai hukum Islam? Emang kalau mati kembali kepada siapa? Apa ada nenek mama, nenek moyang? Kan enggak, pada Allah, saya bilang gitu. Kenapa enggak mau pakai syarat Islam? Kan gitu simpelnya gitu. Jadi istilahnya gimana berdosa? Ya enggak berdosa, cuman enggak dapat pahala. Kenapa? Tidak menyebut nama Allah. Gitu ya. Sama tadi, ya terserah yang di atas saja. Orang ada lagi ngecat di atas, tukang cat di atas. Jadi jangan, usahakan kembali kepada kebaikan lisan kita. Kenapa kita minta Allahumma ij'alli lisana dzakira, lidah yang ingat padamu ya Allah dengan sebutan namamu itu. Yang pertama. Kemudian zikir pagi dan petang dalam kajian boleh, kan zikir nggak perlu harus diumbar gede-gede, maksudnya besar, suara keras. Wah, sama suruh, udah kita zikirnya nggak apa-apa, pelan-pelan. Itu bagian dari dua pahala yang didapatkan, tanpa kita harus mengabaikan yang lainnya. Jadi tergantung kebijakan kita saja masing-masing. Nah, termasuk yang ketiga ini, masalah kunut di witir. Kita pernah begini, kunut itu hukumnya apa? Nah, hukumnya apa? Sunnah. Kenapa sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggal nggak berdosa. Yang justru nggak boleh mengharamkan kunut tuh, haram nggak boleh, karena Rasul mengerjakan kunut gitu ya. Jadi cuma Rasul tidak mudawamah waktu saat itu aja. Maka kita katakan seperti orang mengatakan, pokoknya bid'ah, siapa bilang bid'ah, Rasul pernah mengerjakan kok bid'ah gimana? Cuma beda riwayat aja. Ada yang bilang ketika subuh, ada yang bilang setiap sholat, ketika nazilah, ada yang ketika kuno, ada yang ketika witir. Ya. Jadi intinya dibolehkan saja, bahkan jadi sunnah sifat apa dia mudawamahkan itu.
Jadi intinya tidak ada larangan ya. Dalam hal ini silakan kesadaran masing-masing. Yang penting tadi kalau udah bicara masalah syariat, hukum fikih, jangan tabu dengan perbedaan. Kenapa? Karena riwayatnya begitu banyak. Hadis Nabi jumlahnya bukan 2, 3, 4 hadis, jutaan hadis. Nah, kalau udah kita menguasai semua dalil hadis itu, silakan berfatwa. Gitu ya. Baik, itu Baik, Pak Masbar, tanya lagi Pak Masbar. Sebentar masih ada chat, Pak. Ada chat satu lagi nih. Syukur. Ini terakhir yang di chat aja, nanti baru kita sambung setelah Ustadz sampaikan lagi ya, karena waktunya sudah dekat masih ada ini. beberapa slide lagi nih. Baik Ustadz, satu terakhir ya. Apakah ada perbedaan manfaat bagi ahli kubur jika mendoakan datang ke kuburan atau di rumah saja gitu Ustadz? Baik, dua begini. Pertama apa? Ahli kubur itu mereka hakikatnya hidup di alam kuburnya. Mereka tahu siapa yang datang. Cuman mereka nggak bisa komunikasi dengan kita yang datang. Itu yang pertama. Jadi ahli kubur merasa didatangi oleh kerabatnya. Dia merasa lebih senang ketimbang cuman doanya doang dari rumahnya. Itu yang pertama bagi ahli kuburnya. Yang kedua bagi kita yang ziarah. Memang kita doa itu bagian dari muamalat secara lahiriah, secara rohaniah pada mereka. Dan kita datang, kita ingat pada kubur. Oh loh, kita akan masuk ke sini. Makanya lihat doa waktu ziarah kubur apa yang kita baca. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum darul mu'minin. Antum sabikun wa nahnu lahikun. Ini harus perhatikan. Kalian duluan, kami nyusul berikutnya. Itu. Jadi dengan kita hadir, kita mengingatkan di situ. Ya Allah, kami akan gak lama akan menyusul ini. Makanya menambah keyakinan kita tentang akan terjadi kematian itu. Sehingga apa? Makin dekat pada Allah SWT. Beda kalau datang ke kuburan hanya untuk mencari wangsit. Ketemu tukang pangsit akhirnya. Jadi intinya boleh dua-duanya, silakan tergantung kesadaran hati kita dan niat kita semuanya. Saya kira itu ya. Kita lanjut dulu. Baik, Pak Ustadz Syukur kita sambung dulu ya Pak. Nanti biar selesai dulu. Silakan Ustadz. Nah ini contoh lafaz berdoa yang Pak Mazhar minta biar kita juga dalam berdoa punya etikanya dalam baca doa. Nah dalam berdoa itu kenapa di awal ayatnya itu kita baca alhamdulillah dan sholawat pada Nabi, termasuk kita baca bismillah, karena prinsipnya setiap perkataan tanpa basmalah diawali maka tidak ada keberkahan dari Allah. Maka kita awali dengan basmalah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji-puji Allah, hamdan yuwafi ni'amahu kamil. Pujian Allah semuanya itu. Kemudian wassalatu wassalam alal mab'usi rahmatan alamin. Salat salam kepada orang yang engkau utus untuk semesta alam, itu rahmat untuk alam. Itu Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ini muqaddimah doa kita. Selanjutnya doa kita upayakan juga yang bernuansa tauhid dulu, mengesahkan Allah sifat-sifatnya. Makanya boleh dengan menyebut asmaul husna dan sebagainya. Di antara gini, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-had al-ahadus somad. Ya Allah, aku minta dengan kemuliaan namamu. Engkaulah Allah. Al-ahad as-somad, zat yang maha esa, maha bergantung kita. Alladzi lam yalid walam yulad, yang tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Walam yakun lahu tidak ada sekutu bagimu. Antagfiroli, engkau mengampuni dosaku, watarhamni merahmatiku, watatubu alayya, dan engkau terima taubatku. Jadi kita berserah diri pada Allah SWT. Kita boleh puji lagi, ilahi, hai Allah yang maha untuk disembah. Waqaftu bi baini yadaik, aku berdiri di depan antara tanganmu ini. Fakiron, dalam kondisi fakir, kondisi butuh. Arju afwaka, aku mohon ampunanmu dan juga pemaafan. Wadoifan, aku dalam keadaan lemah. Atlub quwwataka, aku minta kekuatan. Wa muzniban, dalam kondisi berdosa. Astagfirullahaladzim, aku mohon ampunan dan rahmat. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, aku minta kebaikan-kebaikan semua. Ajilihi wa ajilihi, baik yang segera ataupun yang akan datang. Wa a'udzubika minasyarri, aku berlindung dari segala kejahatan-kejahatan, baik yang segera ataupun yang akan datang. Allahumma la tada'li zamban ila ghafarta. Ya Allah, jangan kau biarkan aku berdosa, jangan kau ampuni. Sebagai rasa serah diri kita pada Allah SWT itu. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bebas dari dosa. Coba siapa yang satu hari ini nggak berdosa? Nggak ada.
Tapi kita minta Allah malah tada li zamban ila ghafarna. Ya Allah, jangan kau biarkan aku berdosa kecil, engkau ampuni dosa itu. Wala hamman ila, tidak ada suasana yang membuat gelisah, dan kau bukakan pintunya itu. Wala karban ila napas, tidak ada kesusahan kecil yang engkau bentangkan kemudahan benar semuanya itu. Wala maridun, tidak ada sakit kecil yang engkau sembuhkan. Wala dolin, dan sesat yang engkau berikan hidayah. Itu dengan doa sapu jagat yang kita sering baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ucap lagi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Itu etika dalam lafaz doa. Jadi kapan saja mau kita sendirian, mau berjamaah, biasakan seperti ini. Apalagi yang sudah merasa senior gitu ya. Kadang-kadang dalam kumpulan keluarga, rumah tetangga, balai warga sebagainya, diminta Pak tolong berdoa Pak Abdul Syukur gitu ya. Alhamdulillah udah ketemu kemarin sekali. Jadi selama ini cuma lihat di kamera aja, ketemu orangnya, sempat pangling beliau. Jadi intinya apa? Itulah lapar berdoa. Jadi kalau kita hal seperti ini, maka insya Allah segala etika doa yang kita tadi ucapkan, kita lapatkan akan tertuang di sini semuanya. Berserah diri kepada Allah. Yakin dengan Allah SWT dan pengkabulan Allah SWT itu. Jadi ini semuanya bagian dari upaya kita memahami etika berdoa secara syariat. Islam mengatur semua itu, bukan sekedar amal saja, doa pun juga bagiannya amal. Maka Imam Ghazali mengatakan doa itu amalul qalbi, yang ditafsirkan dan implementasikan dengan ucapan-ucapan dan perbuatan kita. Haknya dari hati, makanya ihdorul qalb paling penting di situ. Kenapa? Kalaupun kita kadang diam diri begini aja, nggak ada yang dengar, karena hati kita yang berbicara. Tapi kata beliau, Imam Ghazali, kalau kita minta pada Allah cuma dengan hati kita, itu kurang sempurna. Kenapa? Karena lidah kita nggak bergerak, anggota tubuh nggak sadar dalam hal ini. Makanya kita kan orang yang dalam khayalan itu kan cuma pikiran saja, bukan dengan perbuatan ucapan itu. Jadi begitulah seterusnya. Kita kan dalam ini contoh lafaz berdoa. Dan penutup ini ya. Nah ini, maka ada doa juga di sini. Doa kafaratul majlis namanya. Jadi setiap kita selesai pun kita baca doa seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi intinya semua aktivitas kita harus itu dengan doa, dia dengan doa. Insya Allah Pak, hidup kita pun akan syarat dengan doa tersebut. Ketemu berdoa karena salam. Berpisah karena mohon ampun, maaf. Makanya kita sebenarnya Rasul lakukan, para sahabat-sahabat beliau ketemu dan berpisah selalu ada nuansa saling mendoakan itu. Saya kira itu ya, insya Allah bisa kita pahami secara bersama-sama. Lanjutkan lagi, ya mungkin diskusinya. Baik, ya. Baik, silakan Pak Abdul Syukur ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya itu membaca dua hadis itu bunyinya begini, Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Afdhalud doa alhamdulillah. Nah, saya ini merasa kalau alhamdulillah itu puji-pujian, tapi ini disebut doa tuh Ustadz. Jadi ini mohon dijelaskan nanti. Kemudian tadi, jadi kalau kita berdoa itu adabnya ya memuji-muji. Tapi memuji-muji itu biasanya di beberapa forum tuh diawali dengan mari kita berdoa membaca Al-Fatihah ya, karena Al-Fatihah itu apa yang kita kehendaki itu dengan Al-Fatihah. Baik. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Syukur. Pertama begini Pak. Ketika kita umumnya, kenapa dikatakan dalam hadis Nabi Abdul zikri la ilaha illallah. Kenapa itu kalimat tauhid? Abdul doa Ustaz. Ya, Abdul doa adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena alhamdulillah surat Fatihah itu doa, Pak. Makanya kenapa alhamdulillah Fatihah doa? Karena sholat artinya doa di situ. Jadi kita bilang alhamdulillah, ya udah kita alhamin, gitu kan gitu. Makanya itu prinsipnya. Jadi jawaban hamdalah adalah amin. Ya. Saya tanya, Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, amin, gitu. Doa itu namanya gitu. Jadi karena otomatis akan terjadi prinsip doa itu. Jadi maka tadi zikir itu hakikat dalam doa. Makanya alhamdulillah zikir, alhamdulillah juga merupakan doa itu sendiri. Nah, ketika kita awal belum berdoa kita baca Fatihah, etika namanya. Etikanya kita harus memuji Allah dulu. Bahkan bersalawat pada Rasulullah SAW. Baru kita minta pada Allah. Layaknya kita ketemu dengan orang lain, kita puji-puji dulu, kita ajukan proposal nih.
Pak Syukur ini orang paling terkenal kemuliaan di sini. Masa pulang nggak keluar apa-apa? Jadi intinya dimuji Allah. Makanya Allah itu senang diminta untuk kita secara merengek terus Pak, terus menerus. Beda kalau kalau diminta terus kita akan marah. Kalau Allah sebaliknya. Maka dikatakan seorang hamba diminta terus dia akan marah, tapi Allah tidak diminta dia akan marah. Kalau marah berarti kita dijauh sama Allah SWT. Padahal Allah mengatakan ini qarib, saya dekat dengan hamba itu. Nah tinggal kita mau nggak berdekat dengan Allah SWT. Saya kira itu ya. Jadi artinya semua itu bagian dari etika berdoa kita. Makanya saya contohkan tadi lafaznya itu Bismillah, Hamdalah, Salawat, baru kita minta apa yang kita ingin dalam berdoa tersebut. Saya kira itu mungkin. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain, masih ada yang mau ditanyakan? Loh, masih ada waktu Pak. Masih ada waktu ya. Baik, mungkin saya satu Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang bahwa yang berdoa itu harus mengerti apa yang mau disampaikan gitu ya. Berdoa dengan bagaimana kalau doa bahasa Arab itu kita harus ngafal doanya yang pertama, kemudian harus ngerti yang kita baca itu gitu kan. Kalau yang artinya saja mungkin berdoanya dalam bahasa Indonesia gitu Ustaz. Tapi dengan doa yang bahasa Arab itu yang artinya yang kita baca gitu, sehingga langsung kena gitu. Gimana itu? Baik. Pertama gini, Abdullah doa ma warisan Rasulullah SAW. Sebenarnya yang Rasul wariskan pada umatnya ini. Berarti kan Rasul wariskan dengan bahasa Arabnya itu. Nah, tinggal kita katakan, maka tadi ada kata kecuali uzur. Apa uzurnya? Emang nggak bisa paham gitu ya. Makanya kaidahnya dikatakan pahami maksud dan tujuan doa tersebut, bukan arti tujuan. Kita baca Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna. Maksudnya apa? Minta ampunan kan? Nah, jadi nggak amin doang. Makanya sebagai seorang imam yang memimpin doa, hendaknya dia punya etika. Apa etikanya? Imam doa minta doa yang semua orang butuh. Jangan imam berdoa untuk dirinya, tapi diamin jamaah, dia nggak bilang. Ini tolongnya, saya punya kebutuhan sekarang, tolong amin bantu doa saya. Itu boleh, silakan gitu. Umpamanya, saya lagi butuh nih, anak saya mau ujian, biar lulus sama ujian. Allahumma rzuqnan najah wal falah ala ibni ala binti. Nah, makmum mendengarkan, nah itu Ustaz, kok minta doa buat saudara, buat keluarga sendiri. Kalau dia ikhlas, amin nih, makbul gitu ya. Jadi intinya etika imam membaca doa yang umum-umum. Sehingga apa? Semua butuh hal itu. Makanya ya PR kita ke depan ketika ingin maksimal lagi, di samping maknanya dia paham, plus bahasanya pun dia bisa kuasai. Makanya mohon maaf, kenapa sih kadang-kadang kalau berdoa kita pilih orang yang doa, orang yang paham betul, yang bisa memahami arti doa itu sendiri. Kadang-kadang orang suka salah mengucapkannya. Ya, contoh membedakan nanti kalimat antara ain dengan hamzah. Ajilan dengan ajilan. Dengan suara ain, suara qaf. Antara nikmah dengan nikmah. Itu bertolak belakang loh. Makanya saya kadang-kadang kalau ada orang doa yang salah, sehingga amin dulu. Ini apa maksudnya dia? Jadi karena kita paham hal ini. Nah, makanya kita dituntut bisa memahami hal itu. Tujuannya biar jangan sampai menyesatkan orang lain. Makanya kaidahnya tadi minimal paham maksud umumnya dari doa tersebut. Kira-kira ada nggak seorang yang minta doa dalam keburukan tapi dia kasih tahu yang lain? Kan rata-rata kita sudah husnuzon sama orang yang berdoa itu. Oh, pasti namanya doa pasti kebaikan, gitu aja. Jadi kita bisa bertanya pada orang, ente mau minta apa doanya nih? Udah gini, udah silakan, ayo kita amini bareng-bareng. Gitu. Oke, Pak Mazhar, artinya uzur itu berarti ada dispensasi. Jadi bukan berarti kita harus terjemahkan, enggak juga. Makanya dulu ada kesalahan seorang ustadz atau kiai itu di Semarang, gitu ya. Waktu sholat dengan terjemahan. Dia sholat kenapa? Kan lebih kita paham. Pas Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dibaca Fatihah, bukan baca Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Terjemah semua. Enggak benar. Karena sholat akwalun wa af'alun. Perkataan berulang udah paket dari Allah dan Rasulnya. Jadi nggak bisa hal seperti itu. Adapun doa yang lepas, nah silakan. Yang jelas, kalau dengan bahasa Arabnya lebih utama ketimbang bahasa terjemahannya. Ya. Maka biasanya orang mau ngawali dulu mukadimahnya bahasa Arab, gitu ya. Baru dia pakai bahasa Indonesia, ditulis bahasa Arab lagi. Tadi untuk
rangkul semua pemahaman itu. Saya kira ini ya. Baik, ada satu lagi di chat, Ustaz. Pernah dengar pernyataan bahwa kalau berdoa jangan menggunakan kata-kata semoga, mudah-mudahan gitu. Maksudnya apa tuh, Ustaz? Ya sebenarnya nggak ada kata-kata itu. Jadi semua kita harapkan adalah untuk memastikan kata semoga kata apa? Asallahu. Allah kan begitu bahasanya. Semoga Allah. Fasallahu ayah diaku. Allah akan memberikan hidayah. Kenapa? Karena kepastian sifatnya. Bahasa asa itu. Jadi semoga kita Allah sembuhkan. Itu kenapa? Karena kita mohon kepada orang lain untuk mengamini apa yang kita baca. Jadi ketika semua kalau sendirian, memang harus pasti pada Allah. Orang ramai begini. Mari kita berdoa, semoga orang tua kita, saudara kita, diampuni dosanya. Kenapa? Karena berharap kita agar yang lain juga berharap yang sama dengan apa yang saya harapkan. Jadi jangan kita salah kata dalam memahami ungkapan itu sendiri. Saya kira itu ya. Insya Allah nanti kita spesifik akan menyampaikan bentuk-bentuk doa-doa yang harian ataupun yang lainnya. Bahkan nanti boleh dibahas tentang isi al-maksurat itu apa, yang disebut dengan zikir sobah, zikir masa, zikir petang itu silakan nanti kita akan coba diskusikan. Saya kira itu mah, Komandan. Satu lagi Ustaz. Itu dalam khatib menyampaikan khotbah itu Ustaz kan berdoa ya di akhirnya. Tapi tidak pakai yang hamdalah sama salawat itu langsung Allahumma lil muslimina wal muslimat gitu. Iya. Tidak kenapa? Sebelumnya. Karena itu kesatuan khutbah, Pak. Kan khutbah di awal pakai hamdalah sama salawat. Justru kalau pakai hamdalah salawat itu nggak boleh, yang batal khutbahnya. Jadi itu doa bagian dari khutbah itu sendiri. Makanya penutupnya begitu, nggak pakai walhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Rangkaian dengan sholat. Dua rakaat berikutnya. Jadi gitu ya. Ya. Ya, selesai insya Allah semuanya. Alhamdulillah. Nggak ada lagi nih, betul masih ada 2 menit, 3 menit lagi. Jadi prinsipnya kalau kita tinjau secara hukum syariat itu, hukum fikih, nggak ada masalah yang nggak selesai. Kenapa? Kaidah itu banyak, cara itu banyak. Tinggal kemampuan kita mengumpulkan dalil-dalil, mensortir dalil, memasukkan di bawah dalil-dalil hukum itu sendiri. Saya kira itu ya. Ada berlebihan nggak Pak Ustadz? Baik. Ada doa yang begini Ustadz, ini termasuk yang berlebihan nggak? Jadi saya takut juga itu doanya itu gini, ya Allah berikanlah apa yang diminta oleh Nabi. Jadi kita ini siapa sih kita ini orang-orang yang doanya ini, tapi yang mintanya yang sangat ideal apa yang diminta oleh Nabi. Nah ini termasuk berlebihan nggak bagi orang awam ya Ustadz ya? Terima kasih. Baik Pak, itu perintah Nabi pada putrinya Fatimah Pak. Ketika Fatimah berdoa, ya Allah begini-begini kata Rasulullah, ya Fatimah, mintalah apa yang aku minta. Maka langsung dirubah. Allahumma nas'aluka ma sa'alaka nabiyyuka Muhammad SAW. Lengkap udah. Bukan berlebihan, itu perintah Rasul gitu ya. Bagi kami Pak, bagi kami artinya orang-orang awam itu ya. Bapak baik umat Rasul juga kan? Oh, iya. Fatimah umat Rasul juga, nggak ada istimewanya. Bahkan ya Fatimah, jangan kau mengandalkan aku sebagai nabi, engkau merasa aman. Apa? Tergantung amalmu. Ajruki ala qadri ta'biki. Pahala kan dapat dengan kemampuan usahamu sendiri. Jadi jangan mengandalkan, walaupun Rasul berikan bisyarah. Apa bisyarahnya? Bahwa manusia pertama yang akan ditemui Rasulullah di masa adalah Fatimah. Maka Fatimah senyum dan tertawa gembira. Kenapa? Karena walaupun memang seorang tuanya, tapi Allah menjadikan dia sebagai umat terbaik Rasulullah SAW. Nah, gitu Pak ya. Dan kita menjadi umat Rasulullah yang baik juga. Cukup Ustaz. Ya. Baik. Silakan ditutup Ustaz. Baik, terima kasih sekalian. Karena tema kita masalah doa, kita berdoa, kita pun perlu dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita bahas dalam perjalanan kita selama 1,5 jam ini, ya Allah berikan keberkahan pada kita semua, terutama ilmu bermanfaat, jadikan sebagai bekal, bahan untuk beribadah pada Allah SWT. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa qala ya karim arhamar rahimin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad
Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana syakirul mahrum wa la matruda innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan pertolongan penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Ketika kami periksa, Allah beri keberkahan pada kami ya Allah. Jaga dan pelihara hidup kami ya Allah. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kita tutup acara kita pagi hari ini dengan sama-sama baca doa kafaratul alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kita tutup ya Bapak Ibu sekalian. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz.